Apple baru-baru ini telah memperkenalkan iPad Air M3 terbarunya berbarengan dengan iPad Gen 10 atau Gen 11 ya. Perbedaannya ini cuma di chip saja ya, dengan jika iPad Air itu ada di M3 dan iPad 10 atau 11 ini ada di chipsetnya A16 Bionic. Untuk desainnya ini hampir mirip ya, cuma perbedaannya itu cuma di chipset dan fitur-fitur di dalamnya saja. Untuk dari segi luar, kamera ataupun frame-framenya dan sebagainya ini masih sama saja. Dan bagaimana serunya untuk pembahasan tentang iPad Air dan iPad entry level Gen 10 ini. Simak videonya sampai habis. Oke, selamat datang di channel Coba Review. Dan kali ini kita akan coba bahas mulai dari iPad Gen 10-nya dulu ya. iPad Gen 10 ini, atau sebut saja iPad Gen 10 berchipset A16. Di video YouTube-nya itu ternyata tidak merilis ya, atau tidak merilis video. Dan saya cari-cari ternyata itu cuma di websitenya saja. iPad Gen 10 ini menggunakan material yang sama, untuk layarnya masih sama menggunakan IPS 60Hz, dan untuk kameranya depan masih sama menggunakan 12 megapiksel, untuk kamera belakangnya juga masih sama menggunakan 12 megapiksel. Dan untuk fitur-fiturnya ini ternyata Apple ini cuma meningkatkan untuk chipsetnya saja. Dari A14 beralih ke A16, ini beda dua generasi saja ya. Dan untuk chipsetnya yang terbaru ini tentunya sangat-sangat lumayan bagus ya dibandingkan dengan chipset sebelumnya. Dan perbedaannya pada segi layarnya, yang kemarin itu 10,9 inci dan sekarang ini 11 inci atau dibulatkan 0,1 inci ya. Baterainya ini juga sama, layarnya juga sama, refresh rate-nya juga sama, dan lain-lain juga sama. Oke, dan ini yang perubahan yang sangat menarik. Apple merilis produknya di tahun 2025, tapi kenapa iPad Gen 10 ini tidak diberi dukungan AI atau tidak diberikan fitur AI ya yang dikencar-kencarkan Apple pada tahun 2024 sampai tahun 2025 silam. Dan untuk harganya ini ternyata harganya ini murah ya, mulai dari starting dari 599, itu sama dengan iPhone 16e yang baru kemarin dirilis oleh Apple. Jadi kalian pilih mana sih daripada iPhone SE atau iPhone 16e ini? Mending iPad generasi ke-10 terbaru ini ya. Tergantung pilihan dari kalian juga. Untuk kebutuhannya, kalian mungkin butuh untuk gaming lebih luas ya, kalian bisa pilih iPad Gen 10 terbaru ini. Jika kalian pengen yang compact, yang semua bisa all-roll ya, kalian bisa pilih iPhone 16e. Dan mulai starting internalnya ini mulai dari 128GB ya, bukan dari 64GB. Ya, kita beralih ke iPad M3. Ini lumayan banyak sih perbedaannya, walaupun emang desainnya ini masih sama menggunakan 11 in, ada yang 13 in. Tapi untuk fitur-fiturnya ini agak sedikit lebih banyak lagi dibandingkan dengan iPad Gen 10 tadi. Chipset M3 ini diklaim 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan iPad Air M1 ya, yang kemarin beberapa tahun lalu dirilis oleh Apple. Dan Apple juga merilis Magic Keyboard yang didukung oleh fitur-fitur yang lebih diunggulkan lagi oleh Apple dan bisa kompatibel dengan iPad Air M3 ini. iPad M3 ini statusnya itu emang lebih rendah daripada iPad Pro ya, karena emang iPad Air itu seperti iPhone base model dan iPhone Pro modelnya. Ibaratnya seperti itu ya, emang didesain yang hampir sama dengan chipset yang mungkin
dulu di tahun beberapa silam ini lagi dinaikkan lagi di iPad Air-nya, atau fitur-fiturnya ini diberikan kepada adiknya. Ya, emang seperti itu karena emang status sosialnya itu lebih tinggi iPad Pro-nya. Tapi iPad Air ini juga sudah bisa menghandle untuk kebutuhan kalian sehari-hari ataupun kebutuhan editing ringan, editing lumayan berat, tapi ini untuk profesional yang mungkin mengejar layar yang lebih bagus atau refresh rate yang lebih bagus, fitur yang lebih banyak. Ini agak sedikit kurang ya, karena emang statusnya itu berbeda. Dan untuk chipset M3 ini perubahannya itu yang signifikan ya, emang lebih besar daripada M1 kemarin. Untuk ray tracingnya ini bisa 4 kali ya lebih cepat daripada iPad Air M1 kemarin. Neural Engine-nya ini juga lebih banyak daripada iPad Air M1 yang kemarin. Jadi untuk fitur-fiturnya ini dan untuk kecepatannya itu tentu saja lebih baik dibandingkan dengan M1 kemarin. Apalagi PatOS-nya ini sudah di-upgrade lagi dengan fitur-fitur yang lebih banyak. Untuk AI-nya ini tentu saja lebih di-upgrade lagi oleh Apple. Dan terus saja iPad Air M3 ini tentu saja lebih harganya itu agak sedikit lebih mahal daripada perilisan yang kemarin ya. Kita akan kasih tahu harganya di sini ya, karena emang kita juga belum tahu berapa sih harganya untuk iPad Air M3. Dan mungkin Apple ini kenapa sih merilisnya kedua produk ini secara diam-diam, tidak mengupload video seperti Apple Event yang kemarin atau perilisan iPhone 16e kemarin. Atau setidaknya Apple itu kasih trailer atau kasih video pendek tentang updatean iPad Air dan iPad base model atau iPad entry level. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang iPad Gen 10 atau Gen 11 ini dan iPad Air M3 yang mungkin kita bisa sampaikan. Ya, like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian kurang suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.